tentunya saya nggak tahu, saya nggak sadarnya itu 14 hari. 4 hari setelah sadar, saya pulang. Saya nggak tahu kalau kena COVID, karena dari data laboratorium itu menunjukkan tifoid. Nah, pada saat dinyatakan tifoid, saya masuk rumah sakit. Di tengah itu baru dinyatakan COVID. Jadi saya nggak tahu. Pada saat terakhir saya disusulkan dokter, nggak mungkin ini COVID. Ya, makanya dalam berita sebelum saya sakit, saya nyatakan saya tifoid. Nah, tentunya saya nggak tahu, saya nggak sadarnya itu 14 hari. Ya, nggak sadarnya 14 hari. 4 hari setelah sadar, saya pulang. Ya, tentu pada saat sadar, ya belum terlalu fokus ya, karena saya memikirkan bagaimana saya mesti menyikapi diri saya. Saya memang melakukan kegiatan fisik yang mungkin berlebihan ya, sehingga pada saat ada virus terpaksa harus terkena ya. Bukan saya saja, di Kementerian Perhubungan ada rombongan saya ada kurang lebih ada 7 ya. Saya nggak tahu kenanya di mana, tapi ada beberapa lagi ya. Dan masing-masing berpencar. Saya termasuk usia yang paling tua karena saya 63 tahun, yang lain paling tinggi kan 60 tahun. Nah, oleh karenanya saya sangat berterima kasih kepada RSPAD, kepada dokter dan semua tim yang memang luar biasa berdedikasi. Sampai hari ini tiap hari saya masih dikunjungi oleh dokter dari RSPAD. Ada dokter jantung, ya, dan berbagai dokter yang lain. Saya memang masuk di RSPAD tanggal 13 dan tercatat keluar dari RSPAD tinggal 31. Tanggal 31 itu saya sadar baru mengalami satu rapid test pertama kali, dinyatakan negatif. Jadi karena saya pikir RSPAD bisa digunakan orang lain, ya, dan saya di rumah mungkin lebih rileks ya. Tugas teman-teman di RSPAD banyak, saya jangan ngerusui, ya. Tapi pun saya sampai di rumah dirawat oleh istri dan anak saya, itu tiap hari tidak kurang 2-3 dokter datang ke rumah. Alhamdulillah, per kemarin saya dapat surat dari Budi, Pak Dokter Budi. Matur nuwun Pak Budi, terima kasih. Karena itu saya sudah serahkan seknek. Dan kalau menurut catatan, saya menambahkan benar apa tidak nanti Dokter Budi bisa catat. Kalau mulai tanggal hari Jumat itu, 14 hari saya baru tanggal 15 baru selesai isolasi. Satu hal yang penting kita sampaikan bahwa ini bukan sekedar saya itu sembuh gitu. Kami diskusi sama Dokter Budi ada 2. Satu, saya sembuh. Tapi ini harus menjadi suatu semangat bahwa RSPAD terdepan dan memberi contoh. Dan memberi contoh daerah-daerah yang lain untuk melakukan kegiatan yang sama dengan RSPAD. Presiden itu pada saat saya dinyatakan COVID, istri saya langsung ditelepon. Setengah jam teleponnya. Lama. Tabah ya. Udah. Habis itu ngirim utusan dan terus. Saya sadar, saya sampai rumah jam 8, 8:15 Presiden udah telepon. Perhatiannya luar biasa. Oleh karenanya, saya terima kasih dengan Presiden. Walaupun 2 telepon, untuk saya besar artinya, untuk keluarga saya besar. Saya juga terima kasih kepada wartawan yang secara khusus membuat untuk laga. Aku nangis loh, walaupun kata lanang ini nangis. Ya, saya laki ini nangis bahwa satu lagu yang begitu menyentuh 40
wartawan menyanyikan lagu Jangan Menyerah. Aku tuh bisa nggak menyerah karena Gatot Subroto, bukan sendiri. Kalau aku sendiri nggak bisa. Ya. Dan sebelumnya Allah kasih. Semua mendukung. Teman-teman di kantor ini juga luar biasa. Bikin pengajian, doa satu-satu. Ya. Ini masing-masing kelompok mendoakan saya. Saya terima kasih luar biasa. Dan tentunya saya terima kasih pada istri saya yang tercinta, anak saya yang tersayang, kakak adikku yang baik-baik, karena mereka adalah pahlawan untuk berkomunikasi dengan RSPAD dan mana-mana, menyelamatkan saya dari suatu bahaya. Sekali lagi, COVID atas saya ini bukan karena saya. Kita ingin membuat satu semangat baru untuk melawan COVID. Ya, COVID harus selesai. Pak Presiden mengharapkan Juli udah selesai. Nah, oleh karenanya teman-teman kementerian kita harus dukung. Mei ini puncak, Juni ini menurun, Juli itu tidak berarti, Agustus kita udah bisa seperti sedia kala.